Halo adik-adik, ketemu lagi di channel B Eduka. Soal yang akan kita bahas di video ini adalah soal pengetahuan dan pemahaman umum. Kalau kalian ingin mencoba mengerjakan soalnya terlebih dahulu, kalian bisa pause videonya. Nah, setelah kalian dapatkan jawabannya, kalian bisa play lagi videonya. Nah, sebelum kakak lanjut membahas soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, langsung ke soal yang pertama. Nah, ini bacanya cukup panjang, jadi kita langsung baca dulu soalnya. Sandi dalam kalimat 5 memiliki hubungan hierarkis dengan kata apa? Nah, sandi, kemudian pada kalimat yang kelima. Nah, hierarkis, sebelum kita cek ke kalimat nomor 5, sebaiknya kita tahu dulu apa sih maksudnya hubungan hierarkis ya. Hubungan hierarkis itu artinya ya kata yang memiliki hubungan makna atau bisa dikatakan sebagai padanan kata. Tapi sebenarnya kalau hierarkis ini lebih ke kata mana yang berhubungan atau yang erat kaitannya dengan kata sandi. Oke, kita cek yang kalimat nomor 5. Salah satu di antaranya adalah menggunakan pengelola kata sandi. Nah, di sini kan ada kata rujukannya ini ya, di antaranya. Nah, maksudnya nya ini apa? Nah, karena di sini merupakan kata rujukan, berarti kita cek ke kalimat yang sebelumnya, yaitu ke kalimat nomor 4. Selain itu, kita juga mempelajari cara melindungi privasi data dan meningkatkan keamanan ponsel. Oh, berarti sandi yang dibahas di sini itu tujuannya adalah untuk melindungi privasi data serta meningkatkan keamanan ponsel. Jadi hubungannya sama hal itu. Maka antara opsi A sampai opsi E, kira-kira yang cocok untuk menggantikan kata sandi ini apa? Atau yang memiliki hubungan makna paling dekat dengan kata sandi itu kira-kira apa? Karakter, keamanan, ponsel, hacker, atau komputer. Nah, tadi kan di kalimat nomor 4 sudah disinggung ya mengenai cara melindungi privasi data dan meningkatkan keamanan ponsel. Berarti di sini yang paling dekat hubungan maknanya itu adalah kata keamanan, bukan karakter, bukan ponsel, bukan hacker, dan juga bukan komputer. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Masih dengan bacaan yang sama, kita langsung ke bagian soal. Frase yang cenderung tidak ditemukan dalam kamus, pemecahannya oleh komputer sulit dan hacker sulit meretas pada kalimat nomor 7 akan menjadi benar bila susunannya. Nah, kalimat nomor 7 itu berarti karakter diserang angka tanpa tentu. Oke, ini kurang nomor ya harusnya ini. Mulainya dari sini ya, yang cenderung ini. Ya, harusnya ini, tapi ini kurang diberi nomor soalnya, maaf. Oke, berarti maksudnya frasa ini kan frasa yang cenderung tidak ditemukan dalam kamus, pemecahannya oleh komputer sulit dan hacker sulit meretas. Ini kan merupakan kalimat yang tidak efektif. Kenapa dikatakan tidak efektif? Kalau kalian masih ingat, ciri-ciri kalimat efektif itu kan apabila dia itu setara. Jadi kalau salah satu kalimatnya itu menggunakan kata aktif, maka semuanya juga harus menggunakan kata kerja yang aktif. Kalau yang salah satu kalimatnya menggunakan kata kerja yang pasif, maka keseluruhannya harus pasif. Nah, untuk yang di kalimat ini, kalau kalian perhatikan, di sini kan ada kata ditemukan. Berarti ditemukan itu aktif atau pasif? Pasif ya. Kemudian ini, pemecahannya oleh komputer sulit. Nah, ini kan berarti pemecahannya oleh komputer sulit ini juga termasuk kata kalimat yang pasif. Kemudian yang ini, dan hacker sulit meretas. Nah, meretas ini berarti dia termasuk kata kalimat yang aktif. Makanya kalimat ini susunannya salah karena memang dia itu tidak setara. Ya, kalimat ini berupa perincian, tetapi tadi bentuk kalimatnya tidak setara. Ada yang bentuk kalimat aktif dan ada yang berupa kalimat pasif. Maka pembenarannya berarti semuanya harus dibikin setara. Kalau yang satu aktif, maka semuanya juga harus menggunakan kalimat aktif. Kalau salah satunya menggunakan kalimat pasif, maka semuanya harus menggunakan kalimat pasif. Nah, sekarang kita coba cek dari opsi A sampai E yang kalimatnya itu setara, itu kira-kira opsi yang mana? Kita cek yang A, yang cenderung tidak tertemukan. Nah, ini menggunakan kata tidak tertemukan ini udah ganjal ya sebenarnya. Sulit pemecahannya oleh komputer dan sulit diretas oleh hacker. Ini yang bikin mulai dari kalimat awalnya aja nih sudah ganjil. Jadi yang A ini kurang tepat. Lalu yang B, yang cenderung tidak ditemukan dalam kamus, sulit dipecahkan oleh komputer dan hacker sulit meretasnya. Nah, ini merupakan yang pasif. Ini juga sulit dipecahkan, ini pasif, tapi ini masih kalimat yang aktif. Ini menggunakan kata kerja aktif. Berarti yang B ini salah. Lalu yang C,
Yang cenderung tidak ditemukan dalam kamus, pemecahannya sulit oleh komputer dan sulit diretas oleh hacker. Nah, ini yang pemecahannya, ini yang letaknya salah, ini pemecahannya sulit oleh komputer, ini dia bentuknya masih belum setara dengan kalimat yang lainnya. Yang C ini juga belum tepat. Lalu yang D, yang cenderung tidak tertemukan. Nah, ini tadi yang sama seperti yang A ya, yang bikin salah ini. Ini juga tidak setara sama ini. Yang D salah. Kemudian yang E, yang cenderung tidak ditemukan dalam kamus, sulit dipecahkan, dan sulit diretas. Ini semuanya bentuknya setara. Berarti opsi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang E. Gitu ya. Jadi kalian perlu ingat, apabila ada kalimat yang berupa perincian, nah ini tadi kan berupa perincian ya, yang kalimat nomor 7. Perincian yang pertama adalah cenderung tidak ditemukan dalam kamus. Kemudian yang kedua, pemecahannya oleh komputer sulit. Kemudian yang ketiga, hacker sulit meretas. Nah, ini kan berupa perincian 3 kalimatnya. Nah, apabila ada perincian seperti ini, yang perlu kalian ingat adalah semua bentuk kata kerjanya harus setara. Kalau satu aktif, semuanya harus aktif. Kalau salah satunya pasif, maka semuanya harus pasif. Gitu ya. Maka jawaban yang tepat itu adalah opsi yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini dengan bacaan yang baru. Nah, kita disuruh menemukan fakta yang terdapat dalam bacaan tersebut. Oke, jadi cirinya fakta itu apa saja? Yang pertama, ciri kalimat yang berupa fakta itu biasanya dia mengandung angka-angka atau mungkin ada tanggalnya gitu. Jadi bisa dipastikan itu benar-benar terjadi. Kalau ada tanggalnya kan berarti nyata ya kan? Atau mungkin kalau berupa angka, misalkan jumlah panennya sekian ribu ton, itu kan berarti nyata karena ada angka yang tertulis di situ. Kemudian cirinya yang kedua, dia itu tidak mengandung kata sifat. Nah, sekarang kita cek dulu nih mulai dari kalimat nomor 6. Kata sandi yang terkuat adalah karakter acak. Nah, apakah di sini ada berupa angka atau mungkin berupa tanggal? Ternyata tidak. Maka kita gunakan ketentuan yang kedua. Tadi ciri-cirinya fakta itu apa? Tidak mengandung kata sifat. Nah, lalu apakah di kalimat nomor 6 ini ada kata sifat? Ada, yaitu ini. Terkuat. Nah, terkuat ini merupakan kata sifat. Berarti kalimat nomor 6 salah. Lalu kalimat nomor 8, kelemahan karakter acak adalah kata sandi yang rumit dan cenderung sulit diingat. Nah, apakah ini ada angkanya atau mungkin ada tanggalnya? Ternyata enggak. Berarti kita cek apakah mengandung kata sifat. Ada nih, rumit. Kemudian cenderung sulit diingat, itu juga merupakan kata sifat. Berarti nomor 8 ini salah. Lalu kalimat nomor 10, pengelola kata sandi menyimpan semua kata sandi dalam satu aplikasi terenkripsi dan dilindungi oleh kata sandi. Ini nggak ada kata sifatnya. Lalu kita cek dulu yang nomor 11 sama 12. Aplikasi pengelola sandi menghasilkan dan mengingat kata sandi dengan kuat. Nah, dengan kuat ini juga termasuk kata sifat. Lalu yang nomor 12, dengan pengelola kata sandi, setiap akun memiliki kata sandi yang berbeda, rumit, dan sulit diretas. Ini juga merupakan kata sifat. Maka yang tidak mengandung kata sifat itu adalah kalimat nomor 10. Maka fakta yang terdapat dalam bacaan tersebut adalah yang terdapat pada kalimat nomor 10. Lanjut ya ke nomor 4. Ini bacaannya masih sama dengan yang nomor 3 tadi. Kita langsung ke soalnya. Kata jelmaan dalam kalimat 4 berasosiasi dengan, berasosiasi kemarin apa artinya? Iya, berasosiasi itu artinya berhubungan atau padanan katanya apa, atau paling erat artinya itu dengan kata yang mana. Oke, kita cek di kalimat nomor 4 ya. Unsur globalisasi masuk tak terkendali merasuki kebudayaan nasional yang merupakan jelmaan kebudayaan lokal yang ada di setiap daerah dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau menurut KBBI sendiri artinya jelmaan itu apa sih? Artinya jelmaan itu sendiri kalau menurut KBBI itu kan kayak terlahir kembali gitu kan. Berarti antara A sama E ini yang artinya lebih mirip ke itu mana? Terlahir kembali itu berarti yang opsi B. Kalau A kehidupan enggak ya, kemasukan, kekuasaan, kekayaan juga enggak. Jadi yang lebih erat kaitannya atau yang berasosiasi dengan kata jelmaan itu adalah kata kelahiran. Karena tadi menurut KBBI arti dari jelmaan itu merupakan terlahir kembali. Oke, ke soal yang terakhir, bacaannya juga sama. Yang ditanyakan adalah sikap penulis pada bacaan tersebut. Nah, kalau yang ditanyakan adalah sikapnya penulis, berarti yang mau nggak mau kita baca dulu ya bacaannya.
Kita baca mulai dari kalimat yang pertama. Kebudayaan Indonesia dari zaman ke zaman mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi karena faktor masyarakat yang memang menginginkan perubahan. 3. Perubahan kebudayaan terjadi sangat cepat karena pengaruh unsur-unsur globalisasi terhadap kebudayaan Indonesia. Unsur globalisasi masuk tak terkendali merasuki kebudayaan nasional yang merupakan jelmaan kebudayaan lokal yang ada di setiap daerah dari Sabang sampai Merauke. Pola hidup masyarakat masa kini dengan masa dahulu sangat berbeda. Hal ini merupakan dampak arus globalisasi sehingga perlu penanganan yang lebih baik. Dampak lain globalisasi adalah perkembangan teknologi canggih yang sangat membantu manusia, tetapi juga dapat menggeser nilai-nilai budaya dan sosial. Sebagai contoh, di bidang pertanian, masyarakat yang dahulu sangat menjunjung tinggi budaya gotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan, sekarang cenderung menggunakan mesin mulai dari menanam hingga proses penggilingan padi. Budaya gotong royong perlahan-lahan mulai dilupakan. Maka dari teks bacaan ini kira-kira bagaimana sih sikap penulis? Nah, pada bacaan ini tadi kan dijelaskan ya, sebenarnya kalau secara tersirat, penulis ini menunjukkan rasa kepedulian terhadap perkembangan zaman yang ada di Indonesia atau terhadap perkembangan atau perubahan yang ada di Indonesia. Dari yang dulu masih manual, terus sekarang semuanya sudah digantikan sama mesin sehingga melunturkan nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan. Jadi secara nggak langsung, penulis ini menunjukkan rasa kepeduliannya. Nah, rasa kepedulian itu berarti yang lebih dekatnya tuh ke rasa apa? Prihatin, cemas, bingung, kaget, atau kecewa. Iya, prihatin itu peduli itu kan lebih menunjukkan rasa keprihatinan. Jadi penulisnya ini sebenarnya merasa peduli dan prihatin dengan kondisi yang ada di Indonesia karena sekarang sudah jauh berbeda dengan zaman dahulu. Gimana, ada yang masih dibingungkan? Kalau ada yang masih dibingungkan, boleh dituliskan di kolom komentar ya. Demikian tadi pembahasan soal PPU. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa dipahami oleh adik-adik serta bisa bermanfaat buat kalian. Sukses buat kalian, semoga diterima di universitas impian kalian. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.